Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Batullah dengan NPM 22170511157 dari kelas B S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video tentang materi penyederhanaan konteks free grammar dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata yang diampu oleh Pak Febi. Nah, sini kita akan membahas tujuan dan cara. Nah, tujuan dilakukannya penyederhanaan ini untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya di sini ada aturan produksi S menghasilkan AB dan S menghasilkan A kecil, lalu A menghasilkan A kecil. Nah, pada aturan produksi di atas S menghasilkan AB ini menjadi tidak berarti karena B di sini tidak memiliki penurunan. Karena kita tidak memiliki non-terminal atau variabel B, maka ini tidak berarti. Lalu ada lagi contoh aturan produksi seperti S menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan C menghasilkan D menghasilkan A kecil atau A. Nah, pada aturan produksi di atas itu terlalu panjang dalam membentuk pohon penurunannya, padahal sebenarnya hanya S menghasilkan A kecil. Nah, itu maksudnya karena sebenarnya di sini aturan produksinya dari S itu dia akan menghasilkan A. Nah, A akan menghasilkan B akan menghasilkan C akan menghasilkan D akan menghasilkan A kecil. Nah, di sini ujung-ujungnya eh, saat diturunkan itu akan S menghasilkan A dan ini terlalu panjang. Lalu ada juga dan juga produksi D menghasilkan A juga menyebabkan kerumitan karena jika kita D menghasilkan A ini sama saja seperti kita kembali ke bagian sini. Jadi kita mengulang proses penurunannya yang panjang ini. Nah, lalu cara penyederhanaan CFG ini yang pertama ada penghilangan produksi yang tidak berguna. Contohnya misalkan di sini ada aturan produksi S menghasilkan A kecil, S A besar atau menghasilkan A B kecil, D kecil atau menghasilkan D kecil, E kecil, lalu A menghasilkan A, D kecil, A kecil, B menghasilkan B, atau A kecil. Nah, simbol A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, maka eh, A menghasilkan A besar, eh, D kecil, A kecil ini dihilangkan. Nah, karena A menghasilkan A besar, D kecil, A kecil tidak ada, maka aturan produksi S menghasilkan A besar, B kecil, D kecil tidak memiliki penurunan sehingga dihilangkan. Nah, lalu ada penghilangan produksi unit. Jika produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol. Nah, di sini contohnya ada S menghasilkan S besar, B kecil atau menghasilkan C besar, lalu C menghasilkan D atau E kecil, F kecil, lalu D menghasilkan D kecil, D kecil. Nah, di sini eh, kan berupa satu simbol. Nah, di sini kan C itu satu simbol. Nah, di sini yang C satu simbol ini kan dia C itu menghasilkan D. Nah, D itu tadi apa? D itu menghasilkan D kecil D kecil. Nah, jadi C menghasilkan D ini bisa kita ubah menjadi C menghasilkan DD. Nah, jadi yang D tadi di sini kita ubah menjadi yang D kecil karena D kecil ini dihasilkan dari D. Maka kita menghilangkan produksi eh, unitnya itu karena yang satu simbol D ini. Nah, lalu di S itu kan tadi di C ya. Nah, yang di S menghasilkan C. Nah, C tadi tuh kan dia setelah kita dapat D kecil, C juga itu eh, E kecil, F kecil. Maka bisa kita ubah di sini yang S menghasilkan C ini menjadi S menghasilkan D kecil atau menghasilkan E kecil, F kecil. Nah, lalu ada juga penghilangan produksi epsilon.
atau kosong. Nah, penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang menuju produksi epsilon atau nullable. Nah, di sini eh, ada aturan produksinya. S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil, A menghasilkan B kecil, D kecil, atau menghasilkan epsilon. Nah, maka aturan produksi di atas hanya akan menjadi S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil, lalu A menghasilkan B kecil, D kecil. Nah, di bagian di bagian epsilon ini dihilangkan karena kan penghilangan produksi epsilon. Nah, lalu ada contoh soal, misalkan terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut. S menghasilkan A, em, lalu atau menghasilkan AA, lalu, atau menghasilkan C, atau menghasilkan B kecil, D kecil. Nah, A menghasilkan B, B kecil, atau menghasilkan epsilon. Kemudian B menghasilkan A, B, atau menghasilkan D kecil. Lalu C menghasilkan D kecil, E kecil. Nah, urutan penyederhanaannya adalah kita pertama itu menghilangkan produksi epsilonnya, lalu menghilangkan produksi unitnya, lalu menghilangkan produksi yang tidak berguna. Nah, di sini dari yang soal tadi, kita menghilangkan produksi epsilon. Nah, produksi epsilon itu atau yang epsilon yang ada epsilon itu di A. A menghasilkan epsilon ini kita hilangkan sehingga menjadi hanya yang lainnya sama. Nah, di bagian A-nya ini menjadi cuman menghasilkan B, B kecil. Kan tadinya sebelumnya ada epsilon. Nah, ini epsilonnya kita hilangkan. Lalu kita ke yang menghilangkan produksi unit. Nah, kan hasil sebelumnya seperti ini. Setelah kita menghilangkan epsilon, produksi epsilon. Nah, kemudian sehingga menjadi eh, S menghasilkan B, B kecil, A, A, kemudian menghasilkan D kecil, E kecil, dan menghasilkan B kecil, D kecil. Nah, kenapa ya yang di sini B menjadi B, B kecil? Karena A, apa, sebelumnya S menghasilkan A. Nah, A ini kan sendiri, hanya satu doang, maka kita mengubahnya menjadi isi dari A tadi. Isi A-nya itu kan A menghasilkan B, B kecil. Maka kita di sini mengubah A-nya menjadi B, B kecil. Lalu eh, kita lihat lagi di sini C. Ada C di S menghasilkan C ini dia satu sendirian juga. Maka kita lihat di sini kan C menghasilkan D kecil, E kecil. Jadi di sini yang C tadi kita ubah menjadi D kecil, E kecil. Nah, untuk selebihnya sama seperti yang sebelumnya. Kita hanya mengubah A sama C ini menjadi yang A-nya B besar, B kecil, yang C-nya D kecil, E kecil. Nah, lalu kita eh, menghilangkan produksi yang tidak berguna atau useless. Ini lupa ditulis ya. Nah, kan tadi hasil sebelumnya seperti ini. Nah, kita menghilangkan produksi yang tidak berguna itu sehingga menjadi S menghasilkan B, B kecil, menghasilkan AA, menghasilkan D kecil, E kecil, menghasilkan B kecil, D kecil, lalu eh, A menghasilkan B, B kecil, lalu B menghasilkan AB atau menghasilkan D. Nah, di sini yang C dihilangkan, yang C menghasilkan D ini. Kenapa? Karena C ini tidak memiliki eh, tidak tidak dapat dihasilkan dari produksinya karena di sini tidak ada yang memiliki C. Di S tidak ada C, di A tidak ada C, kemudian di B juga tidak ada C. Maka C ini dapat kita hilangkan sehingga menjadi seperti ini saja. Nah, setelah kita menggunakan tiga, kita telah menghilangkan tiga macam produksi tadi yang ada epsilon unit terus yang produksi tidak berguna.
Maka hasil dari soal tadi menjadi seperti ini, yaitu S menghasilkan B, B kecil, menghasilkan A, menghasilkan D kecil, E kecil, menghasilkan B kecil, D kecil, lalu A menghasilkan B, B kecil, kemudian B menghasilkan A, B, dan juga menghasilkan D. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.